Ya, berjumpa lagi bersama kami di channel Masalah Pajak. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang status faktur pajak keluaran, yaitu waiting for amendment. Ini kenapa bisa terjadi dan bagaimana cara mengatasinya? Ikuti terus di channel Masalah Pajak. Ya, status faktur pajak yang kita jumpai di Cortex itu ada berbagai macam ya. Dan pada akhir-akhir ini banyak yang menanyakan apa sih maksudnya status faktur pajak waiting for amendment. Jadi ini ada waiting for amendment. Ini artinya bahwa ada faktur pajak yang harus mendapatkan persetujuan. Jadi sebelum kita kasih tahu caranya, Bapak Ibu harus tahu siapa yang biasanya mendapat status faktur pajak waiting for amendment ini. Yang biasanya mendapatkan status faktur pajak seperti ini adalah penjual yang melakukan faktur pajak pengganti. Jadi dia sudah terbitkan faktur pajak misalnya di tanggal 1 Januari atau tanggal 10 Januari. Kemudian karena ada kesalahan, dia melakukan faktur pajak pengganti. Tetapi perlu Anda ketahui bahwa ketika dia terbitkan faktur pajak tanggal 10 itu, dia sudah langsung menginformasikan ataupun mengirimkan ataupun sudah sampailah faktur pajak itu kepada pembeli. Dan si pembeli karena dia ingin segera melaporkan SPT masa PPN-nya, dia sudah mengkreditkan. Jadi dia sudah mengkreditkan, tetapi si penjual baru mengetahui ada kesalahan. Ternyata harganya bukan 5.000 per satuan, tetapi 5.500. Bisa rugi kita nanti. Nah, lalu mereka pun melakukan faktur pajak penggantian. Dia langsung melakukan faktur pajak penggantian di Cortex dia sebagai penjual. Dan dia berhasil melakukan penggantian, tetapi statusnya waiting for amendment. Disinilah perlu kita ketahui. Kalau lawan transaksinya belum mengkreditkan faktur pajak yang kita buat, itu tidak bakal ada waiting for amendment. Tetapi karena sudah pembeli tadi sudah mengkreditkan, akhirnya status faktur pajak di penjual ini yang pengganti ya, itu tetap waiting for amendment. Nah, bagaimana caranya biar statusnya menjadi approval atau approve? Nah, caranya adalah kita harus memberitahukan kepada pembeli, kita harus beritahukan kepada pembeli bahwa kita ada membuat faktur pajak pengganti. Nah, disinilah ada perlu komunikasi orang pajaknya bahwa ada pemberitahuan, ada pembuatan faktur pajak pengganti. Sebenarnya bisa penjual bisa mengetahui, bukan penjual, pembeli bisa mengetahui faktur pajak itu, tetapi dia harus mungkin dia tidak selalu mengecek ya, tetapi orang penjual harus memberitahukan bahwa kami ada melakukan penggantian karena ada masalah harga atau masalah apapun. Nah, ketika dikasih tahu, maka si pembeli ini dia pun membuka faktur pajak masukannya. Dia bukalah faktur pajak masukan, lalu dia lihat di situ yang statusnya waiting for amendment. Nah, ketika dia menemukan status waiting for amendment, kan ada kan faktur-faktur pajak yang sudah masuk di kolom pajak masukan, itu kan ada status-statusnya. Nah, ketika ada di situ kolom waiting for amendment, tanyakanlah kepada pembeli apakah itu yang harus dilakukan penggantian. Ketika memang itu yang dilakukan penggantian, maka kliklah faktur pajak itu, klik faktur pajak yang statusnya waiting for amendment itu, dan lalu klik tanda pena yang edit, kemudian gulir ke bawah. Di sana ada harus kita klik setujui penggantian. Jadi kita harus menyetujui penggantian. Jadi tidak boleh lagi sesuka penjual melakukan faktur pajak pengganti, karena
jika tidak disetujui oleh pembeli, itu tidak bakal approve. Itu tidak bakal approve. Jadi harus ada kerjasama antara pembeli dan penjual. Dan di sini harus dikomunikasikan. Jangan sampai komunikasi juga harus baik ya. Jangan sampai pembeli tidak mau. Akhirnya nanti faktur pajak itu akan tetap seperti itu, waiting for amendment. Nah, di sini harus ada kerjasama agar faktur pajak itu bisa statusnya approval. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa berikan like dan berikan komentar yang terbaik. Dan yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang mau memberikan super thanks silahkan klik super thanks. Dan yang mau bergabung silahkan bergabung untuk mendapatkan konsultasi pajak dari kami. Jumpa lagi di video berikutnya.